saya bertugas sebagai petugas sosial kesiapsiagaan bencana di naungan Sudin Sosial Jakarta Selatan. Awal mulanya jadi seorang relawan dan apa sih Bu motivasinya sampai detik ini masih punya jiwa relawan yang tinggi itu apa Bu? Karena saya prinsipnya gini, kalau saya sudah keluar rumah, saya harus maksimal, harus ada yang bisa saya dapat. Cek soundnya nih keren nih di pusat informasi Ragunan. Ragunan saya. Selamat ulang tahun untuk teman kita ini dari ini gitu. Padahal nggak ada. Udah pernah pembicara di mana gitu? Saya sudah di kelas khusus bencana UI. UI. Siap, itu tahun 2015. Alhamdulillah saya udah pernah MC itu Pak Gubernur. Menteri juga ya, Pak Menteri sudah 2 kali di Hotel Grand Cempaka waktu menteri. Kita itu jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru yang sifatnya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gini hari. Gedeng, itu intronya Bu. Mari kita cerita. Oke, disambut. Oke, di video kali ini edisi cerita inspiratif, Bang. Waduh. Inspiration. Nah, apa tuh? Apa tuh? Terus baru mau nanya itu apa artinya? Inspiration adalah inspiratif. Oke. Itu kata gua aja. Kita lanjut ke Buros buat kenalin bintang tamu kita hari ini. Oke. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan ibu dari teman kita, Iqbal. Wah. Tahu kan Iqbal yang kemarin? Iqbal. Yang jadi imam sholat Jumat. Misi sendal. Bagi teman-teman yang belum nonton nanti lihat di namanya Iqbal itu ada punya misi banyak banget. Ampun. Nah, kali ini kita datangkan ibunya Iqbal, Ibu Mumun ya Bu ya. Siap, betul. Monggo diperkenalkan dulu Ibu, namanya, statusnya. Oke Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muniah loh ya, tapi orang lebih kenal dengan sebutan Mumun. Jadi saya biasa dipanggil Mumun. Status ya, udah pasti nikah lah. Kan tadi disebut anaknya ada Iqbal. Iya. Dengan 4 orang anak, 3 putri dan 1 putra. Oh, Iqbal laki-laki satu-satunya. Cucu udah punya Bu? Sudah, cucu sudah 5. Oh, Masya Allah. Kan? Tapi kayak baru 27 gitu. Iya, Betul. Saya kira Iqbal anak pertama loh. Iya, Iqbal itu bontot. Harus. Wah, berarti seru banget nih orang udah punya 5 cucu tapi masih suka naik gunung. Keren banget. Kalau suka naik gunung, Bu? Siap, kebetulan kan itu kalau ada waktu-waktu senggang saat libur kan udah penat tuh. Tapi saya kan usia, jadi kalau naik gunung cari yang tipis-tipis. Enggak sih, jangan gitu. Tipis-tipis Cari yang tipis-tipis aja gitu, yang sesuai. Saya jadi ngerasa malu. Gue pernah ke Gunung Sahari. Iya. Berapa? Gunung Sahari ya. Gunung Sahari apa sih? Jakbar. Iya, di radio. Di radio. Kalau boros kayak ke gunung apa namanya? Gunung Yang apa tuh? toko buku. Gramedia. Gunung. Gunung Agung dong. Nah, terus Bu, Ibu sehari-harinya apa sih, Bu? Ngapain sehari-hari? Sehari-hari saya selain ibu rumah tangga, saya sedikit aja ya tapi ya, saya bertugas sebagai petugas sosial kesiapsiagaan bencana di naungan Sudin Sosial Jakarta Selatan. Nah, di luar itu basic saya adalah sebagai relawan. Jadi saya tergabung di Tagana, Taruna Siaga Bencana. Itu relawan kemanusiaan yang lebih kepada menangani bencana alam. Selama ini kita bencana alam, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga ada di bencana sosial. Kayak bencana alam tuh banyak ya, banjir, gempa bumi dan lain-lain. Nah, berarti Ibu lebih aktif di relawan ya awalnya ya. Siap, betul. Kalau awal mulanya jadi seorang relawan dan apa sih Bu motivasinya sampai detik ini masih punya jiwa relawan yang tinggi itu apa Bu? Saya cuma ingin
bisa berguna lah untuk orang lain ya. Awalnya sih saya lebih termotivasi ingin gini. Pertama ingin merubah keadaan, tetapi Allah mengatakan bahwa kamu harus ada di sini. Maka jadilah saya ada di jalur relawan kemanusiaan di Tagana. Di sana alhamdulillah pengalamannya kita bisa ketemu dengan banyak orang gitu kan, bisa berbagi yang tadinya mungkin saya bukan siapa-siapa ya, hanya ibu rumah tangga di rumah, nggak kenal dunia manapun, terus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Aduh, rasanya punya kebanggaan sendiri. Iya, di situ padahal kita tidak harus mengeluarkan apa, hanya tenaga, waktu, pikiran. Kenapa Bu? Kenapa mau jadi relawan awalnya itu? Sebetulnya tanpa disengaja sih, kalau dibilang kenapa, saya nggak pernah punya cita-cita di situ, nggak disengaja. Saya ketemu teman lama, ngobrol-ngobrol, diajak kegiatan di kepemudaan waktu itu di PPM ya, Pemuda Pancamarga. Terus kegiatan-kegiatan, lama-lama dia bilang gini, besok tuh ada kegiatan loh katanya. Di mana? Di Puncak, ikut aja gitu. Terus saya bilang, terus gue ngapain gitu kan? Udah ikut aja, yang penting lu bawa baju olahraga sama sepatu cat gitu. Ya udah saya ikut, kita kumpul waktu itu base campnya kita ada di Duren 3, berangkat sampai ke sana tuh ternyata bukan di gedung, bukan di ruangan, pada saya udah berangkat tuh perempuan manis gitu. Modis. Oh, pakai sepatu hak tinggi gitu ya. Ternyata sampai ke sana saya kemana coba? Ke Sentul, ada di sirkuit Sentul, kegiatannya itu yang memang harus ada di lapangan. Haknya berapa senti? 7 senti. Ke sirkuit. Salah kostum. Saya yakin pasti ngeliatin orang nggak salah. Karena saya nggak pernah tahu mau ada di mana, Mau ngapain Cuma gitu. dia bilang nanti dalam ruangan. Kalau kue mau nanya ya tanya gitu. Kalau nggak ya udah diem aja, penting dengerin gitu. Ternyata itu semua tidak ada nol besar. Kita di lapangan dengan outbound-nya, dengan PBB-nya. Awal masuk saya masih PBB dengan karena kita dapat seragamnya belakangan. Tapi apa kabar itu sepatunya Bu? Setelah seragam turun, saya sudah pakai PDL ya. Itu pun saya nggak pernah tahu itu namanya apa sih sepatu kayak gitu. Saya pakai aja, mana kebesaran dan Komplok-komplok. seragamnya kebesaran, diikat-ikat tali plastik. Tapi saya menikmati semua karena saya prinsipnya gini, kalau saya sudah keluar rumah, saya harus maksimal, harus ada yang bisa saya dapat. Bisa saya. Jadi selalu ada yang baru ya. Iya. Tapi memang nggak ada basic relawan dari sebelum nikah kan, kebanyakan tuh ada masa-masa pas sekolah, SMA atau kuliah baru udah jadi relawan, tiba-tiba pas jadi ibu rumah tangga jiwa relawannya tuh beronta-ronta gitu kan. Begebu-gebu. Sama sekali tidak ada. Saya sekolah ikut alurnya aja, berangkat pulang gitu kan, sesuai ya ibaratnya anak yang manis lah ya. Semuanya sampai dengan saya sekolah semea, semua seperti itu sampai saya nikah jadi rumah tangga, nggak kenal dunia seperti itu. Karena kan keluarga kami pedagang, jadi pulang sekolah saya bantu orang tua dagang, mau sebelum berangkat sekolah bantu orang tua juga di warung. Sama sekali tidak mengenal itu. Cuman saya emang orangnya bonek aja dari kecil. Bonek. Bocarekan. Tapi kalau nggak gitu nggak jadi seperti sekarang ya. Iya betul. Bukan tanpa alasan sih semuanya juga ya. Karena kan saya pernah merasa dalam keluarga itu gini terpuruk itu belum ada Iqbal waktu itu. Sempat ngalamin yang namanya kita tuh cuma punya beras sih. Segenggam anak 3, saya harus apain gitu kan. Saya gugur, anak-anak gak boleh makan ngambil sendiri, saya suapin ke mereka. Itu kira saya berjalan, apa saya mau terus kayak gini ya, terus kayak gini, saya harus merubah keadaan gitu kan. Ya sampai akhirnya ya itu, ketika ada kesempatan itu, saya langsung bertekad, mungkin ini gitu jalannya saya, harus ada di sini, berbagi dulu dengan orang lain, pasti akan bisa dapat. Kembalinya ke kita lagi ya. Ya, dari situ aja saya keseret sampai akhirnya saya tuh pertama kali belajar berdiri di depan umum itu saya ikut kegiatan Kesbangpol. Apa tuh? Kesbangpol, jadi dari organisasi kepemudaan ya, kegiatan-kegiatan seperti itu semacam apa ya,
Motivasi, Ada motivasi. motivasi kayak gitu. Itu saya gabung di Pemuda Pancamarga ya, Iya. sama pengurus provinsi itu ditelepon, besok kamu ikut Kesbangpol, kamu mimpin lagu Indonesia Raya. Wah, saya langsung gini, tapi Pak, waktu itu masih SMS lah ya, HP saya pun masih HP yang jadul banget dah, nggak ada bisa buat apa-apa gitu kan selain SMS gitu. Itu saya pikirin sampai kita berangkat itu dari Irti. Kita kumpul di Irti, berangkat tuh ke Gria Hastuti di Puncak. Sampai ke sana itu kita asar kali ya. Saya itu dari datang udah saya bilang, Pak saya jangan dah Pak. Dia bilang gini, PPM itu nggak ada bisa nolak, PPM tuh siap gitu. Oke, saya jawab dengan tegas, siap Pak gitu. Orang makan saya nggak makan, saya di kamar begini aja. Udah jadi dirjen. Iya, Bikin lagu Indonesia Raya kan gitu. Itu pertama kali saya harus berdiri di depan orang yang tidak saya kenal dan ada namanya yang kan Kesbangpol gitu. Sampai teman datang gini, Kak, di senior saya ya di organisasi, Kak ajarin saya dong cara mimpin lagu Indonesia Raya. Dia bilang gini, kamu makan dulu, Mun, nanti kamu sakit. Perutnya nggak ada lapar, udah fokus di situ. Iya. Siapa aja masuk kamar, saya ajarin, minta begini Mun. Ya iya kata saya kalau yang bisa, saya nggak pernah bisa. Akhirnya ada satu teman gini aja dah, Jang, dia panggil aku Jang gitu kan. Gini aja dah Jang, ntar lu kalau mimpin lagu Indonesia Raya ngeliat gue ya, gue di belakang. Begitu acara dimulai kan, kita tuh jam 7 malam nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Mumun dari PPM. Ini kaki rasanya gemeteran. Kayak melayang saya jalan. Beneran. Ini nggak napak kayaknya. Saya sampai gini. Ini saya limbung apa enggak ya? Jauh jangan limbung. Jadi saya mimpin lagu Indonesia Raya tapi mata saya ke sana. Teman saya bilang, anggap aja orang-orang tuh nggak ada. Iya. Jadi dia di belakang udah begini. Jadi saya ngikutin dia aja begini. Entah kemana itu mata saya nggak tahu. Sampai dia ngingetin satu kali lagi. Oh gitu ya udah saya ulang itu kan telat jadinya masuknya ya. Jadi yang nyanyi sama dirijen gak nyambung. Gak nyambung, saya yakin gitu. Selesai itu saya keluar, saya duduk aja. Wah ini udah panas dingin semuanya. Tapi ada yang bilang gini, bagus kok Mbak. Ih bangga banget. Nah dari situ saya maju lagi. Tadi aja gue bisa gitu. Yang lainnya gue harus bisa. Setelah itu saya ke depan apa kalau ada acara. Pernah saya berdoa gini, coba MC-nya nggak ada, saya ntar nyoba. Jadi sekarang ibu coba jadi MC. Cuma teacher. Sempet itu saya sampai sebegitu saya jadi kalau ada pembawa acara itu saya liatin, oh gitu ya dia jalannya, oh gitu ya dia kalau intonasinya gitu. Saya benar-benar bicara tuh bisa ya, kembali lagi gini. Dia aja bisa masa gua enggak. Betul. Itu selalu saya begitu. Kalau ngeliat yang baru selalu saya gitu. Dia aja bisa kok gue enggak ya. Motivasi apa diri bedanya sendiri. gitu kan? Apa bedanya? Pasti gue juga bisa. Gue tahu dia juga ibu rumah tangga gitu. Pasti gue bisa. Jadi saya mulai tuh belajar. Yaitu cek sound pertama saya ya di Ragunan. Itu pas udah mulai jadi relawan. Udah itu. Kan aku relawan 2009. Ya. Itu? Di kegiatan relawan tuh aku masih belum apa ya, Istilahnya belum banyak kegiatan, mobile, ya. Belum aktif banget. belum aktif banget karena kan belum dikenal orang. Iya. Orang cuma taunya gini, oh Tagana ya sekarang, iya Tagana pun saya masih belum paham tuh harus kemana, harus di mana gitu. Justru saya tuh saat itu yang saya pikirkan bukan relawannya saya itu sebagai Tagana, tapi saya pengen jadi sesuatu gitu. Ya itu saya lebih menekuni. Jadi MC enak ya, saya liatin. Akhirnya saya coba ke Ragunan. Cek soundnya nih keren nih di pusat informasi Ragunan. Ke Ragunan saya bilang sama mbaknya, Mbak, temen aku kan ulang tahun ya Mbak, bohong loh itu aku nggak ada yang ulang tahun, aku jalan sendiri kok. Boleh nggak Mbak aku? Awalnya dia bilang gini, tulis aja Bu di kertas. Jadi kan kita tulis di kertas nanti dia sampaikan. Terus aku bilang gini, boleh nggak sih Mbak aku aja yang ngomong biar buat mereka spesial, kesannya banyak. Iya aku cek sound bener-bener sampai aku bilang gini, selamat ulang tahun untuk teman kita ini dari ini gitu. Padahal nggak ada. Nggak pede habis. Nggak ada. Saya tahu nih gimana. Kebayang dong. Iya. Nggak ada. Terus saya tanya mbaknya gini, Mbak itu kalau
kayak gitu suara aku kedengaran kemana-mana. Iya Bu, semua yang ada di Ragunan ini semua dengar gitu. Karena kan spekor kita banyak. Terus aku tanya lagi, tadi suaranya aku gimana? Bagus Mbak, jelas. Alhamdulillah. Jadi itu cek sound. Jadi kapasitas kita bicara itu menurut orang penilaiannya gimana gitu. Di situ di Ragunan saya setelah itu alhamdulillah ada kesempatan saya buat MC walaupun itu cadangan ya. MC-nya nggak datang. Saya dengan bangganya gini, boleh nggak saya coba? Iya, padahal pernah MC. Boleh nggak? Tapi saya nggak pernah bilang gini, sini saya bisa nggak? Iya. Sampai hari ini pun saya kalau ya udah saya coba. Boleh nggak saya coba? Ya wis, coba di situ dok gitu. Coba. Waktu itu saya di kegiatan veteran ya. Mereka kalau panggil kami kan gitu. Kami kalau panggil ayah kan. Boleh nggak ya saya coba? Ya, silakan. MC gitu. Jadi saya coba. Ternyata dibilang gini, bagus gitu. Tuh. Tapi itu kita kan di organisasi sendiri. Jadi selesai itu sudah selesai. Kalau MC saya pertama dibayar tuh saya dari luar 30.000. Bangganya bukan main. MC dari sore sampai malam 30.000. Senangnya uang pertama saya dari MC berat. Karena dihargai ya istilahnya, bukan nominalnya ya, karena penghargaannya. Ya, karena saya juga selalu gini. Tolong dong Mbak, besok kita mau ada kegiatan, bisa MC nggak? Tapi aku nggak profesional. Gak ada yang penting mah ada yang bawain acara gitu. Awalnya gitu. Saya bilang gini, ya udah siap. Kamu datangnya besok lebih awal ya. Iya siap. Terus saya datang lebih awal. Terus saya bilang gini, maaf ya Dan, waktu itu kan ya udah tidak perlu saya sebut lah ya. Udah terus akhirnya saya minta diajarkan. Coba dong gini, ini nanti gini ya Mbak. Terus saya dengan sotonya saya bilang gini, kok ini begini sih? Ini nggak bisa begini gitu. Kan padahal punya acara mereka, tapi saya yang bilang kok ini. Dia bilang ya udah coba, saya coba. Dia langsung gini, ngapain orang udah ngerti, udah pinter pakai diajarin. Padahal saya itu benar-benar loh pengalaman MC saya di luar dibayar orang. Udah. Pada saat MC saya ya udah saya los aja pokoknya gini. Mau hasilnya seperti apapun ini satunya saya bisa, tapi ternyata ada beberapa itu anggota di sana ini MC-nya siapa sih kok tumben sih acaranya MC-nya bagus. Wah semakin gitu kan bahagia. Semakin saya itu semakin akhirnya saya di kegiatan RT maju kalau ada bisa ya dulu saya sebelum ada di situ mungkin jangankan pegang mic suruh ngomong ya. Kalau ada kegiatan di lingkungan aja saya milih duduk di belakang, jangan sampai disuruh gitu. Ya udah grogi, ya kan. Sekarang kalau ada apa-apa udah dengan sombongnya sih. Aku. Sebetulnya uji nyali. Saya di setiap kesempatan saya pikir itu buat uji nyali saya. Itu dari seorang ibu rumah tangga yang istilahnya ingin punya jiwa maju ya. Ya, intinya saya prinsip tetap setiap saya keluar harus ada sesuatu yang baru bisa saya terima, minimal anak-anak saya bangga, mama saya sekarang kayak gini. Tapi keluarga pada support ya Bu ya? Alhamdulillah. Baru-barunya anak-anak juga gini, mama kegiatannya apa sih? Mama kegiatannya, tapi kok mama nginep-nginep. Nah, ya kan sudah bukan ditinggal. Iya, tapi kok mama nginep-nginep. Kita kalau ada acara ke puncak kan lumayan, kita sering ke puncak sampai 3 malam gitu kan, kegiatan-kegiatan. Tuh anak-anak suka, tapi kok mama nginep, nggak bisa nginep. Ya harus nginep, gitu, memang harus nginep. Ya biasalah berbenturan dengan suami, yang namanya nggak pernah keluar rumah, tiba-tiba keluar rumah, cemburu dikit, berarti kan masih sayang. Sedikit aja tapi Yang banyak emang ya. pusing juga. Kan dia masih Cinta begini ya. Bapak Iban. Bapak kita bapak aja. Berarti emang dari relawan itu ngebuka banyak pintu sebenarnya Ibu ya? Betul, ngebuka semua dari situ. Mulai saya dipercaya untuk ngisi acara, belajar menyampaikan materi. Pembicara juga loh, Ibu. Udah pernah pembicara di mana Ibu? Saya sudah di kelas khusus bencana UI,
UI. Siap, itu tahun 2016 di sana. Itu juga sempat agak konyol juga. Karena kan setahu saya gini, sebetulnya saya dapat arahannya dari orang lain yang Mbak bisa tolong nggak gitu kan. Terus ketika saya ditelepon dari UI melakukan ini dengan Bu Mumun ini, Bu boleh nggak minta gibah untuk apa? Ibu direkomendasikan nanti jadi itu Bu, jadi narasumber gitu. Setahu saya kalau narasumber itu kan 1 jam, 1,5 jam maksimal gitu kan. Nah, saya tuh gaptek kalau orangnya, gaptek. Saya sudah punya materi di laptop tapi saya nggak bisa buka laptop. Jadi selalu bawa orang gitu kan, bawa asisten. Saya bawa asisten 2. Dengan sombongnya itu saya berangkat gini dengan yang ada di mindset saya gini. Orang jadi narasumber materi berarti kan dia itu ada event gitu kan. Paling saya 1,5 jam lah kelar. Ternyata begitu sampai masuk disambut di ruangan besar, itu foto saya sudah terpampang. Di banner ya, di banner ya. Udah terpampang narasumber kita, ternyata kelas. Oh. Nah kalau kelas kan nggak 1 jam. Iya. Dari jam 9 sampai jam 2 siang. Coba bayangin, saya cuma punya materi itu ya untuk 1,5 jam. Untuk saya bawa asisten, itu saya sikapin gini. Bagaimana ya caranya nih kelas selesai tanpa kosong. Akhirnya saya bilang gini, oke lah, karena waktu itu kan saya tentang bencana. Jadi semua siswanya itu kan tergabung dari semua jurusan ya. Yang siswanya segitu banyak, saya satu persatu saya suruh Pak ceritakan menurut Anda bencana itu apa? Semua, padahal cuma buat ngulur waktu. Semua. Iya, ada yang bilang saya baca di Google Bu, jadi saya dengerin padahal Mas saya tidak betul-betul dengerin mereka. Ini main nih, apa ya yang saya sampaikan? Jadi prinsipnya kalau saya gini, udahlah siapapun gue kalau gue udah berdiri di sini, ya gue gurunya Allah. Dan mereka harus nurut. Ya udah gitu, gurunya Allah gitu kan. Ya tapi alhamdulillah dari situ tuh kita dapat sertifikat ya kan. Jadi itu kata asisten saya gini, waduh sekarang sudah jadi dosen berarti saya asdos dong. Asdos apa tuh? Asisten dosen. Oh, bilang asli dos lagi. Beda lagi ya? Beda. Nah sertifikat itu jadi suka jadi panduan saya ya. Jadi saya kalau Jadi misalnya acuan. ada acuan. Jadi kalau ada apa, ini loh saya udah pernah. Dari situlah mulai udah nambah. UI lagi. Ibo gitu kan. Walaupun kata saya gini, itu mereka sadar nggak ya? Itu pembicaranya cuma lulusan semea. Gitu kan. Mereka dokter ya kan udah banyak. Tapi pengalaman itu mahal tuh. Iya, betul. Sampai akhirnya ya dapat kesempatan berikutnya. Waktu itu juga terakhir di Menwanya kita. Ya teman saya memang kalau untuk materi itu tidak jauh dari bencana. Sampai saya bisa ada dapat ya di mana lah. Job di mana Di mana lah gitu dah. Sampai ngerambah ke sekolahan SD, SMP. jadi pembicara. Iya betul. Sampai akhirnya kan saya tahun 2014 itu bikin Win Up Spirit Heart ya kan. Itu semacam tim outbound. Nah nanti kalau mantau-mantau ada acara gathering boleh. Siap. Nomor telepon udah ada ya nggak? Harga meeting. Jalan ya berarti ya itu? Ya. Jalan kaki? Enggak, jadi itu ya gini, saya tuh kayak semacam IO ya waktu itu. Pertama kali saya dapat pun jobnya itu dari Yayasan Panti Nugraha tempat saya dulu jadi pertama kali itu ya Outbound. itu ada kegiatan anak-anak usia sekolah. Waktu itu mereka di puncak 3 hari 2 malam itu pakai kami. Jadi saya membentuk permainan yang mengedukasi Games, nanti ada games kayak gitu. Jadi awalnya sih pasarnya pikiran saya tuh awalnya mau saya jual itu tuh capacity building, karakter building, tapi dalam bentuk permainan gitu. Sampai akhirnya juga alhamdulillah saya bisa ada di kelasnya induk koperasi polisi. Oh. Terus Dari ibu rumah tangga ke kerelawan sampai saat ini seorang pembicara, MC juga kan? Iya. Oh banget. asal jangan suruh MC orang nikahan ya. Ya, tapi nikah lagi apa gimana? Emang kenapa Bu? Nah itu kan
challenge baru. Jadi buat saya saya. selama ini kalau MC itu lebih kepada yang protokoler. Ya, alhamdulillah saya udah pernah MC itu Pak Gubernur, Menteri juga ya, menteri. Pak Menteri sudah 2 kali di Hotel Grand Cempaka waktu Menteri PU Perumahan Rakyat 2 kali. Tapi saya pernah juga nih punya pengalaman MC waktu itu di Jakarta Pusat. Pak Wali Kotanya itu masih Pak Mangara Pardede. Itu saya dari berangkat hujan deras udah pakai seragam organisasi kan di Cikini waktu di Jalan Surabaya ya kalau nggak salah di Jalan Surabaya. Itu saya turun di Tugu Tani kan saya mah biasa orang nggak bisa bawa kendaraan atau emang nggak punya gitu kan. Jadi saya dari rumah udah biasa dengan sendal jepitnya gitu kan, nanti apa-apanya saya kantongin, saya taruh di tas. Itu saya naik bis turun di Tugu Tani udah rapi seragam, cuma belum pakai sepatu. Jadi saya masih pakai sendal jepit, emangnya mantu sepatunya ya kan. Itu pas saya mau nyebrang tiba-tiba baja jalan wus, Kenal itu dong. basah semua. Aduh. Nangis, saya nangis. Pas saya masih lanjut nyebrang di situ kan ada di situ ada pos polisi tapi di situ kan Iya, tuh, ada. saya duduk di situ. Saya merangkum aja nih saya mau MC sambil begini apa ya gitu. Itu saya nangis bener. Iya. Ya Allah kayak gimana delala abis itu hujan turun deras. Saya masih bersyukur juga akhirnya gini. Nah, kalau hujan deras kan berarti saya ada alas. Iya. Basah nggak apa-apa. Sampai saya dari situ dikasih tahu ibu naik baja ibu bisa. Saya nanya Pak Polisi Pak saya mau ke jalan ini naik baja. Sampai ke sana acaranya itu bukan di luar, bukan di dalam gedung, tapi di luar, di outdoor. Jadi hujan deras, saya lihat peserta tamu-tamu juga banyak yang kehujanan. Kembali di sana tuh saya dapat kendala. Mbak ini ya nanti susunannya oke. Itu saya karena saya orang Sunda kali ya. Saya tuh nggak bisa bilang Mangara Pardede, oh maaf Pak Wali Kota. Jadi saya bilangnya Manggara. Sampai ajudan itu berapa kali ke saya gini. Itu bukan Manggara Mbak, Mangara gitu. Mangara. Iya, Bapak Mangara Pardede ya waktu itu masih beliau sebagai wali kota Jakarta. Karena sih itu apa pengucapan. Nah, itu lafaz, saya lafaz. selama saya geladi itu Manggara sampai ajudannya datang lagi nggak bisa bapak itu Mbak kan kalau mau tidak Iya. boleh. Oke, itu emang saya udah nggak konsen dari awal gitu kan dengan baju saya basah, tetek bengek, jadi lagi. Moodnya nggak dapat banget. Udah nggak dapet karena saya udah nggak pede kata saya gini. Orang MC kayak tikus kecebur waktu itu saya belum pakai kerudung Iya, ya. kerudung. Jadi rambut kita tahu sendirilah kehujanan gitu kan. Udah kalau make up saya nggak pikirkan emang nggak bermake up gitu. Ketika saya diminta untuk coba Mbak dicek ini itu mic-nya nyetrum. Karena hujan itu ya. Karena kondisi saya kan juga basah Iya, semua. iya. Itu berulang kali saya bilang sama panitia, Mas maaf ini mic-nya nyetrum nggak ada yang percaya. Saya sempetin apa saya mundur ya, ngapain sih mati konyol kata saya gitu. Alhamdulillahnya itu ada panitia datang, dia bajunya juga basah, dia pegang, dia lempar, ini mic-nya nyetrum. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Lagi. Jadi aku tuh benar-benar di dunia itu sampai ngerasain ya Allah kayak gini loh orang pengen maju tuh. Sampai ngerasain oh ini kayak Liku-likunya. Iya. Jadi nggak sekonyong-konyong ada di sini sekarang. Enggak. Saya Ada ngalamin perjalanannya. MC dari jam 4 itu sampai jam 12 malam belum dikasih pulang cuman gara-gara panitianya gini siapa yang mau bayar Jadinya di itu bang apa namanya tektok lempar-lempar gitu. padahal kata saya nggak usah kalau udah tolong ya saya tolong gitu ya saya tolong semuanya saya tolong gitu daripada saya ditantar kan saya juga pulang bingung sampai akhirnya saya kata saya dijemput sama bapaknya kata mereka ya tuh nggak apa-apa dibawain ke saya tolong. Jadi mengisi berapa jam? Dari jam 4 sampai jam 11 tuh setengah 12 Dibayar dengan Kue bolu. Kue bolu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan dari kalau saya prinsipnya gini, dari sanalah kan mereka kan ngundang orang. Kalau ngeliat bagus, ya insya Allah. Dan memang selama ini sepertinya saya begitu. Jadi saya ada MC satu kegiatan, ada tamu, ngeliat bagus, tanya, akhirnya sampai kemana ya bisa. Itu sistemnya MLM. Apa? Itu. Mulut lewat mulut. Gimana ya? Baru nih. Bukan dari mulut ke
mulut ya, mulut lewat mulut. mulut lewat mulut. Kalau gitu, kalau mulut lewat mulut sih minum dulu boleh? Boleh. Silakan. Silakan Bu, kita minum dulu. Ini apa? Sponsori oleh Mentau Mantap. Silakan Bapak minum apa? Pak? Jangan lupa yang lewat tol tangan mampirlah di Mantau. Nah, Stroberinya saya tadi apa tadi? Coklat hazelnut. Coklat hazelnut. Ibu apa nih Bu? Tehku teh. Karena ibu sudah manis, jadi Jadi tehnya saya nggak pakai gula. tidak pakai manis. Iya. Tadi sih kecewa karena dikit, Iya. ternyata enak banget. Parah. Oh, ibu harus nyoba nih. Siap. Anak sendiri yang bikin ini. Iqbal, mamamu hebat Iqbal. Ternyata kamu hebat itu karena mamahmu ya Bang. Ini bikinan Iqbal juga, terus ada yang milkshake Oreo juga itu Ya. bikinan Iqbal juga. Jadi jangan memandang Iqbal itu penuh dengan misi-misi jelek. Iqbal misinya di sini bagus. Mau jadi apa Bu? Iqbal tuh kopi apa? Peracik kopi? Iya, dia mau barista. Mau Wih. jadi barista. Amin. 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 Iya. Ya dong, jangan misi-misi yang enggak. Yang lalu biar lalu. Itu masa kecil ya. Masa kecil. Masa gedenya nanti lain lagi. Misinya bikin kopi kan. Bisa bikin kopi. Jadi ada yang mau tanya lagi? Udah sih paling gua keren, gokil sih Bang. Dari ibu rumah tangga, terus jadi relawan, dari relawan kebuka tuh jalan banyak, jadi MC dan lain-lain. Ngajar juga. Plus yang keren apa Bang? Punya sertifikat dari UI. Mantep banget. Saya aja orang Depok nggak punya. Nah, Saya lari pagi doang. Kalau mancing saya tuh. Guru senang lewat doang Bang. Ibu udah punya sertifikat. Alhamdulillah. Gara-gara sertifikat saya juga pernah dipanggil dokter, padahal saya bukan dokter. Iya. Jadi dulu tuh tahun 2012 tuh saya gunakan untuk saya ikut seminar-seminar di mana-mana. Satu hari saya nyasar seminar itu saya di Bekasi, di salah satu rumah sakit di Bekasi. Ternyata itu pesertanya dokter semua. Ya saya mah orang saya pikir saya seminar bayar ya. Bayar saya masuk aja. Ketika mengisi daftar hadir ya tulis dong nama saya apa adanya ya kan, tanpa embel-embel. Iya. Nah begitu masuk ke kelas ya apa ya temanya waktu itu kalau nggak salah tentang urin, temanya tentang urin. Udah saya ikutin aja, duduk semua tidak ada yang saya kenal. Duduk waktu itu teman yang daftarin saya duduk kiri kanan saya nanya gitu, pada ngobrol-ngobrol kan kita. Saya alhamdulillah sih saya kalau dengan orang gampang lah cepet-cepet untuk kenalnya. Dia nanya gini, dok dari mana? Saya pikir bukan nanya saya gitu kan. Terus saya diam aja. Dia nyolek gini, mbaknya dari mana mbak? Dari Fatmawati. Kan saya mau orang Fatmawati. Dia bilang apa gini? Oh tugasnya dinasnya di rumah sakit Fatmawati. Makin bingung lagi saya. Ini nanti pikir saya gini, ini nanti kalau mereka nanya tentang itu apa kata dunia? Kan nggak ngerti. Seminar aja lebih banyak pakai bahasa kedokteran yang menurut saya lebih kepada bahasa Inggris. Nah, saya kan emang nggak ngerti. Ya udah saya jadi pendengar tapi minimal ketika mereka bahas-bahas ya itu yang disampainya gitu. Berarti dokter tugas di Fatmawati, aduh saya harus jawab apa ya? Saya jawab ini, oh tidak gitu. Terus kesehariannya di mana? Ya saya jawab, saya ada relawan di Kementerian Sosial. Malah mereka jadi berpikirnya jauh lagi, oh kita kedatangan tamu nih. Tamu apa kan? Iya. Itu saya pokoknya sambil dengerin narasumber itu semua yang hadir dokter. Karena saya ngeliat dari daftar hadir dokter ini minimal mereka apa? Perawat ya. Iya. Perawat. Saya waktu makan siang itu saya coba lihat lagi kan saya memang orangnya begitu. Daftar hadir saya daftar hadir saya lihat lagi. Aduh, apa saya salah masuk kamar? Kok seminar saya ada di sini? Iya. Udah saya ikutin aja semua sampai selesai. Saya jadi tahu banyak tentang kesehatan lah ya. Saya ambil segi positifnya. Nah ternyata sertifikat kita itu nggak langsung jadi. Katanya gini, Bu maaf ya para peserta karena sesuatu lain hal jadi sertifikatnya nanti menyusul.
kita belum cetak semua supaya jadi nanti kita kirim aja ke rumah, ditinggalkan alamat. Oke. 3 hari kemudian saya pagi-pagi ditelepon gini, selamat pagi Bu Mun. Oh iya, ini saya sendiri gitu. Ini saya dari rumah sakit ini. Oh iya siap gini. Maaf ya katanya ini nanti di sertifikatnya apa ya, dokter apa suster gitu. Terus saya bilang gini, oh enggak, saya bukan dokter, bukan suster. Enggak, soalnya saya juga bingung Bu, katanya di daftar hadir itu kok tidak menyantumkan. Oh ya memang saya bukan dokter, bukan suster. Akhirnya dia bilang, setengah nggak percaya, saya yakin karena dia gini, ini yang betul nih Bu, nanti soalnya bukannya apa Bu, nanti nggak bisa dicetak ulang. Ya udah saya jawab, Bu kan emang saya bukan dokter, bukan suster. Saya nggak tahu tuh kebingungan mereka, tapi yang pasti makanya saya bilang sampai pernah ngalamin dipanggil Bu Dokter. Oh, gara-gara ikut seminar tuh. Salah masuk seminar apa gimana sih? Masih seminarnya umum mungkin, cuma pesertanya banyak. Pesertanya memang itu khusus. Saya juga nggak ngerti. Teman saya masukin gini, Mbak lu mau nggak ikut seminar di rumah sakit ini gitu. Oke, saya bilang nggak apa-apa. Waktu itu saya masih ingat bayarnya 82.000, sudah dapat snack dan makan siang. Oke, saya bilang bayarnya segini ya. Iya, ya udah ntar lu datang aja langsung Bekasi Barat gitu kan. Ya udah saya naik dari Bekasi sana, masuk aja. Banyak saya tanya, maaf ya Bu, kalau yang untuk kegiatan ini sana di lantai 2. Ya udah saya naik aja. Isi daftar hadir, isi aja. Nggak pernah kepikiran. Karena saya dari awal nggak tahu temanya apa, dia juga nggak bilang temanya apa, cuman ya udah gitu. Ya udah saya ikut aja, makanya begitu duduk lagi ngedengerin pemateri, Dok tugasnya di mana? Bingung, dicolek, Mbak dari mana? Fatmawati. Waduh, pas banget. Padahal saya orang Fatmawati. Tinggalnya di daerah Fatmawati. Pengalamannya luar biasa, banyak banget. Tapi kalau misalkan dari seorang ibu rumah tangga, kira-kira motivasi apa bagi para ibu rumah tangga yang suka kadang-kadang ngerasa menarik diri ya? Menarik diri tuh gue ngerasa, gue udah capek, gue udahlah ya udahlah nikmatin aja gitu. Tapi kan kalau dari Ibu Mumun ini kan enggak kan punya motivasi yang bikin kita tuh terinspirasi banget gitu. Nah, kalau dari Ibu sendiri kira-kira untuk motivasi para ibu-ibu muda terutama jangan kalah gitu kan? Itu kira-kira apa Bu motivasinya Bu? Kalau menurut saya gini, kita itu jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru yang sifatnya positif. Minimal tidak untuk orang banyak, tetapi berguna untuk keluarga sendiri, untuk anak-anak kita. Kalau kita hanya menonton di situ, pasrah dengan keadaan, ya mungkin akan tetap seperti itu gitu loh. Bukan tidak mungkin jalan hidup kita itu tidak pernah ada yang tahu, dan saya selalu menekankan gini. Karena rezeki itu kan tidak ada hubungan dengan profesi. Iya. Jadi silakan walaupun ibu rumah tangga, kalau ibu mau berkembang mungkin banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Ya tidak harus jadi keluar rumah. Mungkin apalagi sekarang kan kita sudah teknologi ya. Belajar dari teknologi mungkin bagaimana cara mengedukasi anak. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba hal baru yang positif. Insya Allah berguna. Wow. Buat emak-emak tuh. Iya, biar nggak itu Bang, apa namanya, apalagi ibu-ibu muda yang tadi awalnya bekerja tiba-tiba jadi ibu rumah tangga, itu nggak semudah kita tuh menikmati gitu, apalagi pekerjaan ibu rumah tangga ya Bu ya. Iya. Itu sangat menjenuhkan, itu lagi dan seakan-akan tuh nggak ada habisnya gitu. Betul. 24 jam itu pekerjaan itu lagi. Kalau saya aja bisa dari berdaster ya kan sampai berjas gitu kan. Pasti yang lain juga bisa, insya Allah. Yang penting niat dan kemauan dulu untuk berubah. Berarti omongan gue nggak berlaku Bang. Apa? Kalau orang lain bisa, Kenapa harus saya? Jadi kalau ini apa dong? Kalau dia bisa, ya kalau saya prinsipnya selama saya mengikuti jejak kehidupan saya sampai saat ini, saya berpikir kalau ada yang baru-baru gini, dia aja bisa, kenapa gue enggak? Kalau saya komedi ya. Tapi ada Oji itu kata-katanya cocok juga buat ibu juga. Yang kemarin Bang, terbentur maka terbentuk. Jadi kan ibu kan punya benturan banyak kan. Siap, betul. Jadi jadilah sekarang, alhamdulillah. Walaupun ada bercandanya tapi ada seriusnya juga.
Namanya juga komedi. Iya. Kan gara-gara saya ada di situ, dulu nggak pernah kebayang bisa naik pesawat, ya kan? Sekarang pesawat mana yang belum saya pakai? Asik. Ya, sampai Garuda, sampai dari Lion sampai Garuda sudah. Nah. Dulu kalau ngelihat orang gini Argo Bromo cuma di kalau Lebaran Iya, ya, kereta. ngeliat orang gini kereta eksekutif TV. Ya saya mah nggak mungkin naik, saya bukan orang Jawa mau kemana? Oh sekarang alhamdulillah. Nyobain. Semua sudah Oh, dicobain. Udah keliling ke luar kota juga berarti Bu ya? Alhamdulillah. Gratis pun. Wah, Bukan kantor. iya benar. Betul sekali. Alhamdulillah. Oke deh. Ini makasih Bu. Makasih banyak. udah Iya. datang picture. Udah ngasih banyak ilmu nih kayaknya. Alhamdulillah sekali. Kita jadi pemuda tercerahkan. Iya. Bukan pemuda tersesat lagi. Berarti kata-kata yang tadi nggak cocok ya Bang ya? Nggak cocok buat di sesi ini. Di sini. Coba diulangi kalau orang lain Kalau bisa. orang lain bisa, kenapa harus saya? Diperjelas kalau ibu tadi gimana Bang Hafiz? Hah? Ibu bilangnya apa? Kalau orang lain bisa, saya juga. Saya juga bisa lah. Makasih banyak atas waktunya Ibu. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin. Dari kata terbentur maka terbentuk. Insya Allah segala sesuatunya akan berproses dari suatu hal yang tadinya kita tidak dikenal, sekarang hampir jadi dikenal. Gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ibu ada Instagram nggak? Ada Instagram? Tidak. Tidak ada. Saya ada YouTube. Wah, apa nih YouTube-nya? YouTube-nya apa nih YouTube-nya? Mumun 825. Oh. Isinya tentang apa? Apa aja dah, kadang ada cucu nyanyi-nyanyi. Nah, YouTube-nya tuh jangan lupa. Apa aja dah. Iya. Pokoknya seketemunya, kan saya mah bukan YouTuber. Iya. Insya Allah nanti makin cari semakin. Amin. Berkembang. Amin. Oke deh, gue Oji pamit. Saya Rosmani. Saya mohon. Saya Apit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ngemil sambil mengenang masa lalu. Di sini aja. Mantap, mantap.